Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas konflik dalam kehidupan sosial, kemudian pengertian konflik, apa itu faktor-faktor penyebab konflik, dan bentuk-bentuk konflik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas situasi pemicu konflik, dampak konflik, dan upaya pengendalian konflik. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu situasi pemicu konflik. Psikolog sosial Ursula Le mengemukakan berbagai situasi pemicu konflik sebagai berikut. Nah, apa saja? Yang pertama, konflik dengan orang tua sendiri. Artinya, konflik ini terjadi akibat ketidakserasian perilaku anak dan harapan orang tua. Kemudian yang kedua, konflik dengan anak-anak sendiri. Artinya, konflik ini terjadi sebagai reaksi orang tua atas perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapannya. Yang ketiga, konflik dengan keluarga. Maksudnya di sini adalah konflik ini dapat terjadi dalam seluruh perkembangan seseorang. Nah, yang keempat, konflik dengan orang lain. Konflik ini dapat timbul dalam hubungan sosial dengan teman, tetangga, rekan kerja, dan orang lain di lingkungan. Kemudian yang kelima, konflik dengan suami atau istri. Konflik ini umumnya timbul akibat berbagai kesulitan yang dihadapi dalam perkawinan, seperti persoalan ekonomi atau cara mendidik anak. Lalu yang keenam, konflik di sekolah. Konflik di sekolah antara lain tidak dapat mengikuti pelajaran, tidak lulus ujian, kemudian persoalan antara guru dan murid, atau persoalan antara teman-teman sebaya di kelas. Kemudian yang ketujuh, konflik dalam pemilihan pekerjaan. Artinya, konflik dalam pekerjaan dapat berupa konflik yang timbul dari pekerjaan itu sendiri. Misalnya, pekerjaan tampak membosankan atau terlalu berat. Yang kedelapan, konflik agama. Konflik ini umumnya berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain mengenai tujuan hidup, kemudian aturan yang bertentangan dengan agama, dan pernikahan beda agama. Nah, yang terakhir, yang kesembilan, konflik pribadi. Konflik ini dapat timbul antara lain akibat minat yang berlawanan, tidak ada keuletan, dan tidak ada kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu dampak konflik. Dampak sebuah konflik memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu dilihat dari segi positif dan dari segi negatif. Yang pertama, segi positif dari konflik adalah sebagai berikut. Yang A, dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. B, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, kemudian nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. C, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang D, merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antara individu dan kelompok. E, dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma yang baru. F, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. G,
memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Nah, bagaimana dampak konflik dari segi negatif? Yaitu yang A, keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok. B, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. C, berubahnya kepribadian para individu. Yang terakhir D, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Nah, selanjutnya, apa upaya pengendalian dari konflik? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, secara umum ada 3 upaya pengendalian konflik, yaitu melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, kemudian upaya berikutnya dengan melalui mediasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Pihak ketiga ini memberikan nasihat-nasihat tentang cara terbaik dalam menyelesaikan konflik. Dalam mediasi, pemikiran atau nasihat pihak ketiga bukan merupakan keputusan yang mutlak. Nah, kemudian upaya pengendalian konflik yang ketiga yaitu melalui arbitrase, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik. Dalam arbitrase, keputusan yang diambil pihak ketiga harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik.